Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta
kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kurama karama 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 karama. Ya Abah, ya Bapak, Syarala selamat pagi. Bersyukur kau baik, kau sungguh lakukan sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya. Maaf tadi yang di Instagram putus sejenak ya. Mari kita baca Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Yehezkiel 34 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Amin, amin. Pernahkah Anda melihat kawanan hewan menyeberang jalan? Mungkin itu apa? Itik. Mungkin itu sapi, mungkin itu juga domba. Nah, suatu hari di kota Idaho, Amerika ya, lalu lintas berhenti sejenak. Ternyata ada ribuan ekor domba muncul dan menyeberangi jalanan. Nah, sebagai orang yang baru datang di kota Idaho itu, seseorang yang belum terbiasa dengan migrasi tahunan yang dijalani domba-domba untuk pergi ke kaki bukit Boise setiap musim semi. Jadi para peternak lokal itu mengawal kawanan mereka ke kaki bukit untuk mereka dapat berumput langsung ketika musim semi tiba. Tentu asik ya melihat binatang-binatang itu merumput ya. Itu sudah membuat hati itu senang ya, membuat hati itu tenang ya. Ada kawanan domba yang melintas jalan, kemudian mereka merumput di bukit yang
telah menyediakan rumput bagi mereka. Nah, ketika kita ini biasa tinggal di perkotaan, mungkin tidak pernah melihat hal-hal seperti itu. Tentu akan takjub dan melihat, oh luar biasa ya, ribuan domba berjalan menyeberang. Nah, demikian juga kehidupan domba di zaman Nabi Yeskiel. Makanya Yeskiel menulis di dalam sebagian besar sejarah di dalam Alkitab tentang gembala domba. Ya, di mana kita tadi sudah membaca Yeskiel 34. Domba-domba itu digembalakan dengan seksama. Dicarikan padang rumput yang hijau, kemudian digiring ke air yang tenang untuk mereka dapat minum. Dan kalau sakit dibebat, kalau luka dibebat, kalau yang kuat dilindungi ya. Dipelihara dengan seksama ya. Demikian juga Allah kita ya. Nabi Yeskiel menggunakan sesuatu yang sudah akrab dengan bangsa Israel, yaitu domba dan penggembalaan, untuk menyampaikan pesan Allah tentang penghiburan dan pengharapan. Saya bertemu dengan seseorang yang berasal dari Pakistan dan orang tuanya hidup di negara Arab. Dan ketika ia sempat bermalam di rumah kami, mendapati kami memelihara anjing ya, anjing pudel. Terus dia bilang, saya dulu waktu masih kecil memelihara kambing ya, domba atau kambing. Entah domba, entah kambing, kayaknya kambing. Dibelikan ayahnya kambing ya. Jadi di Arab sana dia memelihara kambing. Nah, itu sesuatu yang akrab bagi bangsa di Timur Tengah ya, untuk memelihara domba dan penggembalaan. Sampai akhirnya dikasih binatang peliharaan juga kambing gitu ya. Yeskiel menyampaikan kata-kata penghiburan dan pengharapan kepada bangsa Israel dengan mengatakan bahwa meski mereka sudah bertahun-tahun berada dalam kesusahan di Babel sebagai akibat dari pemberontakan mereka yang berulang-ulang terhadap Allah, suatu hari nanti Dia akan membawa mereka pulang ke negerinya. Kita baca Yeskiel 34 ayat 13 ya. Yeskiel 34 ayat 13. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Oh, luar biasa ya. Jadi Allah itu tetap setia ya. Walaupun bangsa Israel itu berulang kali memberontak, berulang kali menyembah ilah-ilah lain, tetapi Allah tetap setia dan tetap mau mengembalikan bangsa ini ke dalam kesejahteraan hidupnya. Ini sangat luar biasa ya. Jika kita punya anak atau family atau keluarga kita yang selalu memberontak, menyebabkan kita menangis, memedihkan hati ya, apakah Anda tetap mau menerima dia kembali ketika ia sudah keluar dari rumah dan berbuat sesuatu hal-hal yang mendukakan hatimu? Apakah engkau menantikan ia kembali atau tidak? Atau merasa, waduh puji Tuhan dia tidak ada, pengacau di rumah tidak ada gitu ya. Suka yang mana? Suka yang tidak ada pengacau ini atau mengharapkan pengacau ini kembali dan bertobat? Nah itu pilihan ya. Tetapi kita lihat Allah kita ya. Allah kita selalu menantikan bangsanya untuk kembali kepadanya. Bahkan sudah menyediakan yang terbaik jika ia kembali. Oh luar biasa ya. Apakah Anda kalau punya anak, keluarga yang sudah meninggalkan keluargamu dan berbuat kejahatan di luar sana, apakah engkau menantikan ia kembali dan engkau sudah menyediakan, kalau hari ini mungkin tabungan untuk dia kalau sakit, untuk dia kalau mau kuliah,
untuk dia kalau mau kursus dan sebagainya. Apakah engkau sudah menyediakan seperti itu? Ternyata Bapak kita menyediakan loh ya. Tadi apa tadi dibaca lagi? Ayat 14 coba. Yeskiel 34 ayat 14. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Wow, sangat keren ya. Jadi Bapak kita walaupun anak-anaknya ini mendukakan hatinya, tetapi ia menantikan mereka kembali, bahkan membawa mereka kembali. Berarti Bapak ini mencari loh ya, mencari yang hilang ini. Jadi siapapun hari ini yang mendengarkan siaran ini, mungkin engkau anak yang terhilang itu, dan engkau malu untuk pulang. Saya katakan pulanglah, engkau dinantikan oleh Bapakmu, bahkan sudah disediakan yang terbaik untuk engkau. Mungkin engkau merasa malu untuk pulang ya, tetapi Bapak kita ini menanti-nantikan engkau, tidak perlu malu untuk pulang kembali. Amin. Mereka ada anak yang kita suruh pulang ke rumahnya gitu. Tidak mau. Kan takut sebetulnya untuk pulang ya. Tapi kita panggil kedua orang tuanya untuk datang ke sini untuk menjemput dia pulang. Nah, itu. Dan dia mau pulang. Juga mereka baik-baik di dalam hubungan mereka tetap baik kembali. Dan sampai sekarang dia tetap di rumahnya orang tuanya, di sana dia bisa bekerja dan tidak kembali lagi ke sini. Jadi mereka yang melanglang buana ya, ada pepatah begini kan, setinggi bango terbang, ia akan kembali ke pelimbahannya. Artinya apa? Ia akan kembali ke keluarganya, ia akan kembali ke tempat asalnya. Itu bangau ya. Ada banyak kisah, kalau saudara mau lihat di YouTube, ada bangau. Memang kalau di negara 4 musim itu mereka migrasi ya. Kalau musim dingin mereka pindah ke musim panas dan sebaliknya. Tetapi ketika mereka punya keluarga di satu tempat dan yang betina itu kecelakaan, tidak bisa terbang jauh, maka mereka bersarang di satu tempat. Tiap tahun bangau jantan ini akan kembali pulang. Nah, luar biasa, saya melihat itu sampai terharu ya. Nah, disinilah kita percaya bahwa siapa yang menggerakkan hewan-hewan itu untuk pulang ya, tentu ada sesuatu sistem ya, yang dikatakan apa, naluri, punya naluri. Tapi siapa yang menaruh naluri itu kalau tidak Tuhan Sang Pencipta kita? Amin. Amin. Tuhan menciptakan dengan detail, dengan sifat-sifat. Kalau menciptakan manusia dengan sifat-sifat seperti Dia, seperti Allah, kita ini diciptakan. Ada banyak orang bertanya-tanya ya, siapa kita ini? Kita ini diciptakan dari apa? Ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Saya anjurkan yang bertanya-tanya baca Alkitab, Kejadian 1 sampai Wahyu. Jadi itulah planning Allah kepada manusia, planning Allah kepada kita. Kalau kita tahu di tengah-tengah perjalanan hidup kita mungkin kita jatuh ya, entah itu jatuh dalam hal dosa apa saja, jatuh dalam kesakitan, jatuh dalam kemiskinan, jatuh dalam pertengkaran, jatuh dalam sifat-sifat jahat. Tuhan menantikan kita kembali. Tuhan mau memulihkan kita. Bahkan dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa Tuhan memberi hati yang baru. Mungkin hari ini engkau sedang bergumul di dalam rumah tangga keluargamu tentang seorang ayah yang pergi tanpa kabar berita, tentang seorang anak yang tidak mau diatur lagi, mau cari kesenangan pribadi, mau bebas, mau merdeka. Padahal merdeka di dalam Tuhan itu bukan semau gue ya, tetapi kita merdeka di dalam dosa, bukan kembali berdosa. Nah, ayo pagi hari ini kita renungkan. Bapak kita di surga selalu menanti kita kembali.
untuk diberi apa? Bukan hukuman, saudara. Mungkin kalau si A, si B, si C kembali itu takut kalau dihukum ya, takut kalau diberi pengajaran ya. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kasih itu melanda hidup seseorang, maka bukannya penghajaran, tetapi mereka menerima kembali dan menyediakan sarana kehidupan kembali. Amin. Dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya yang lalu. Jadi seorang bapak yang menanti anaknya yang sudah menghabiskan warisan, bapak ibu durung mati warisannya wis diminta ya. Adakah di sini gitu bertobat ya anak durhaka? Bapak ibu masih ada tapi warisan sudah diminta ya. Dan bapaknya memberikan, akhirnya warisannya itu dalam sekejap mata habis. Dan ia harus makan makanan babi, ia harus bekerja yang tidak layak, dan akhirnya ia kembali pulang. Nah, di situ bapaknya sudah menyediakan jubah baru, sudah menyediakan cincin lagi sebagai tanda bahwa ia punya hak, punya kuasa di rumah tangga itu. Semuanya dikembalikan oleh bapaknya, bahkan dipestakan dengan anak lembu tambun. Wow, keren sekali ya. Hari ini siapapun engkau, kembalilah kepada Allah Bapa ya. Kembalilah pada keluargamu. Karena seruan ini bukan seruan saya berdua, tetapi ini seruan hati Tuhan. Tuhan mengharapkan engkau kembali. Engkau menjadi anaknya dengan segala fasilitas dan kuasa dikembalikan kepadamu. Mungkin hari ini ada yang mengalami sudah dalam hal direstorasi oleh Tuhan. Dulu mungkin sudah menyia-nyiakan waktu masa mudanya, tidak mau bekerja, malese-lese, hidup sesuka hati, tidak disiplin dan sebagainya, mendukakan hati orang tua, mendukakan hati gembala, mendukakan hati semua orang. Pagi hari ini Tuhan memanggil engkau untuk kembali. Mungkin engkau sudah kembali dan mengalami restorasi dalam hidupmu. Puji Tuhan. Kembalilah hai anakku, kata Yesus. balik gitu ya. Nah, saya percaya mereka yang sudah kembali pasti sudah mengalami hasil-hasil dia kembali, mengalami pemulihan hati, mengalami pemulihan hidup. Amin. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Haleluya. Ketika belum kembali, doakan mereka agar segera kembali. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami sering memberontak, kami sering lari daripada Engkau. Tapi Engkau begitu setia, Engkau tetap mencari kami, Engkau membalut kami, Engkau mengasuh kami, bahkan membawa kami kepada rumput yang hijau, ke tepian aliran sungai untuk mencukupkan segala makanan kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau begitu kasih, Kau begitu setia pada kami. Ya Tuhan, kami mau lebih lagi bersama Engkau Yesus. Kami tidak akan lari lagi daripada Engkau. Kami akan selalu dekat pada Engkau Yesus, karena Engkau segalanya bagi kami. Saat kami bersama Engkau, kami tercukupkan semua keperluan kami, kebutuhan kami, karena Engkau begitu kasih pada kami. Makasih Tuhan, di saat kami terluka, Engkau membalut kami, Engkau mengobati kami, sehingga kami menjadi sehat kembali, kuat kembali, dan kami tetap mau bersama Engkau Yesus. Kami mau lebih melekat pada Engkau Yesus. Kami setiap hari mau gandol Engkau Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih. Pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwasanya Engkau tetap setia kepada kami. Engkau tetap menggembalakan kami sampai ke padang rumput yang hijau
dan ke air yang tenang. Engkau tetap melindungi kami, membebat luka-luka kami, dan menyembuhkan kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami membenci orang-orang yang sudah tidak taat kepada kami, mereka yang pergi dari rumah dan tidak mau kembali. Pagi ini gerakkan hati mereka, entah itu suami, entah itu anak, entah itu saudara kami, entah siapapun juga di dalam lingkungan kami yang pergi mengelana tidak tentu kehidupannya. Tuhan, tolong mereka, bawa mereka kembali ya Tuhan, karena kami percaya jika Engkau tetap setia mengawal mereka, kami percaya Engkau akan mengembalikan ke rumah tangga kami masing-masing dalam damai sejahtera Allah. Dan tolong kami supaya kami dapat menyediakan apa saja yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow. Bu Viken, Pak Henry, Bu Yosinta, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Reni, Pak Fran, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titi, Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Veve, Fen. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. God bless you all. Thank you.